Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza, NIM 1931027, kelas Perbankan Syariah 2C. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Teologi Ekonomi Islam. Trilogi Ekonomi Islam. Dimensi ekonomi dalam Islam pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari satu kesatuan tauhid dalam proses kegiatan ekonomi dan bisnis. Integralisme tauhid teologi, tauhid kosmologi, dan tauhid antropologi menjadi landasan konsep ekonomi dalam Islam. Tauhid teologi dengan jelas memberikan landasan pemikiran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta dan manusia, dan keduanya merupakan dasar realisasi kegiatan ekonomi yang ada. Tidak pernah ada kata kegiatan ekonomi yang berada di luar kosmik, dan juga tidak pernah ada kegiatan ekonomi tanpa keberadaan manusia. Bagi menjadi tiga, yaitu 1. Teologi ekonomi Islam, 2. Kosmologi dalam Islam, 3. Antropologi ekonomi Islam. Yang pertama, teologi ekonomi Islam. Istilah teologi sebenarnya berasal dari bahasa Kristen. Di dalam sejarah Islam, istilah ini terdiri dari beberapa jalur pemikiran. Pertama, orang yang fokus pemikirannya terhadap masalah filsafat. Kedua, kelompok yang memusatkan pemikirannya pada ilmu riwayah, yang kemudian kelompok ini dinamakan para fuqaha, yang ilmunya disebut fikih. Ketiga, kelompok yang mengambil logika Yunani untuk membahas keyakinan agama yang tidak hanya berkaitan dengan masalah Tuhan, tetapi juga berkenaan dengan masalah manusia. Oleh karena itu, teologi ekonomi Islam merupakan keyakinan atau akidah Islam yang bisa dijadikan kekuatan dan motivasi untuk membangun ekonomi sebagai sebuah tawaran solusi agar ekonomi lebih cerah dan menyongsong masa depan yang lebih menjanjikan. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. Fondasi filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Karena keduanya dilandaskan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Konsep tauhid menjadi dasar ekonomi Islam yang disebut dengan teologi ekonomi Islam. Teologi ekonomi Islam yang berbasiskan tauhid terdapat dua pokok utama, yaitu 1. Allah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia di sini berperan sebagai khalifah, yang maksudnya dapat memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandang teologi Islam, sumber daya semua itu merupakan nikmat Allah yang tak terhitung atau tak terbatas banyaknya. 2. Allah yang menciptakan sumber daya, dan itu merupakan milik Allah secara absolut atau mutlak dan hakiki. Hanya Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, sistem perolehan rezeki. Realitas kepemilikan mutlak tidak dapat dibenarkan oleh Islam, karena hal ini menerima konsep kepemilikan absolut, yang jelas berlawanan dengan konsep tauhid. Yang kedua, kosmologi dalam Islam. A. Realita negara untuk kesejahteraan bersama. Manusia dan alam sekitarnya sebagai makhluk Tuhan secara keseluruhan merupakan penyebab utama terjadinya berbagai macam perubahan sistem kehidupan, tetapi semenjak dahulu kala, kecuali manusia, makhluk hidup yang lain itu menjadi penyebab timbulnya perubahan secara alami yang bercirikan keajegan, keseimbangan, dan keselarasan. Sedangkan manusia mempunyai potensi dan kemampuan untuk merubahnya secara berbeda, karena perkembangan ilmu dan teknologi yang dikuasai khususnya, serta perkembangan kebudayaan pada umumnya. Larangan berbuat kerusakan. Pada era modern ini, pandangan antroposentris merupakan faktor utama yang berbentuk watak eksploratif manusia terhadap alam, yang meyakini bahwa bumi dan langit diciptakan untuk mengabdi kepentingan manusia. Paradigma pemikiran manusia modern menganggap bahwa alam dan lingkungan hidup adalah harta berlimpah yang disediakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran umat manusia, sehingga alam dengan seluruhnya isinya dieksplorasi
dan dieksploitasi melampaui batas dan mengabaikan aspek keterpeliharaan dan keberlanjutan lingkungan yang sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Yang ketiga, antropologi ekonomi Islam. Secara harfiah, dalam bahasa Yunani, kata antropos berarti manusia dan logos berarti studi, sehingga antropologi merupakan suatu disiplin yang berdasarkan rasa ingin tahu tentang manusia. Suatu segi yang menonjol dan ilmu antropologi ialah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia, tidak hanya mempelajari beragam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman-pengalaman manusia. Suatu kelompok manusia, seorang antropolog selain menggambarkan suatu bagian sejarah daerah manusia itu, lingkungan hidup, cara kehidupan keluarga, pola permukiman, sistem ekonomi dan politik, agama dan sebagainya. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.